Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, pemirsa RRN TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghadaba fa innahu yuqidu fi fuada ibni Adam an-nar." Hati-hatilah kamu dari marah, karena marah berarti api membara dalam hati manusia. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya kalau seseorang ketika marah menghinggapi dirinya, emosi di dalam jiwanya, itu terlihat dari ciri-ciri seseorang tersebut ketika mengungkapkan bahasa yang dikeluarkan. Salah satunya matanya memerah, lalu ketika dia berbicara uratnya sampai keluar, terlihat di lehernya tegak, kaku. Lalu oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan jika seseorang marah, maka berbaringkanlah atau berbaringlah di tanah, dan mudah-mudahan dengan berbaring seperti itu amarah atau emosi yang ada di dalam jiwa itu insya Allah akan reda. Hadirin pemirsa RRN TV dimanapun Anda berada, banyak kejadian tidak terduga itu akan terjadi bila kita tidak mampu mengekang atau mengendalikan emosi kita. Terkadang dengan emosi itu keluarga bisa menjadi berantakan karena emosi. Lalu kerabat juga bisa terputus dikarenakan emosi. Transaksi jual beli bisa gagal dikarenakan adanya suatu emosi atau transaksi. Bahkan suami istri bisa saja terpisah dengan satu kata, satu ucapan diakibatkan dari emosi yang bergejolak di dalam diri kita. Nah, banyak ya kejadian-kejadian yang tidak terduga yang akan timbul, yang akan terjadi dari akibat emosi atau amarah yang tidak dapat terkendali. Jadi begitu banyak kecelakaan terjadi akibat diri selalu marah, diri selalu emosi. Hanya sebagian orang saja yang mampu untuk mengekang atau mengendalikan emosi yang keluar dari tubuhnya. Umar bin Abdul Aziz ketika menangkap seorang peminum, lalu setelah mengalami suatu pengadilan dan peminum ini akan dihukum dera. Lalu sebelum dihukum, si peminum ini memaki-maki, mencaci maki Umar bin Abdul Aziz, yang sehingga Umar bin Abdul Aziz tadi yang akan mendera seseorang yang mabuk tadi, ya, yang berbuat kemabukan tadi, itu mengurungkan niatnya atau tidak jadi dihukum dera. Lalu ada orang bertanya kepadanya, "Ya Amir, ya Sultan, kenapa engkau mengurungkan niatmu untuk mendera seseorang itu?" Lalu jawab Umar bin Abdul Aziz, "Karena ia membangkitkan emosiku, karena ia membangkitkan amarahku. Lalu jika aku menghukumnya dikarenakan emosi yang timbul di dalam diri, dikarenakan amarah yang keluar dari diri, padahal aku takut menghukum seseorang dari hasil dikarenakan membela untuk kepentingan diri pribadi. Nah, jadi saya tidak mau melakukan demikian." Inilah salah satu orang yang mampu untuk mengendalikan emosinya. Hadirin, berarti ini menjadi gambaran bagi kita semua. Jangan sampai kita mengambil kesimpulan, jangan sampai memutuskan perkara bila ada gejolak emosi di dalam jiwa, terutama kepada orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam mengambil suatu keputusan atau suatu kebijakan. Ada emosi dalam jiwa, jangan sampai kita memutuskan perkara. Nah, ini kita mengambil dari kisah Umar bin Abdul Aziz yang barusan saya sampaikan. Lalu hadirin rahimakumullah dimanapun Anda berada, ada salah seorang syekh, Maimun bin Mahram, ketika beliau ingin menghukum
pembantunya atau salah seorang budaknya, dikarenakan menumpahkan kuah dan makanan, itu tidak sengaja karena tergelincir, nah yang sehingga kuah dan makanannya itu tertumpah di pakaiannya, di tubuhnya. Lalu Maimun bin Mahram ini marah, dia emosi, yang sehingga mau menghukum pembantu atau budaknya tadi. Lalu pembantu atau budaknya tadi berkata, "Ya tuanku, wahai majikanku, wal kaziminal gaiz." Mereka yang mampu mengekang emosinya. Nah, ini seorang pembantunya atau budaknya membacakan firman Allah. Lalu apa jawaban dari Maimun bin Mahram ini? Jawab beliau adalah, "Baiklah." Yang sehingga reda emosinya. Lalu sang pembantu atau budak tadi meneruskan firman Allah, "Wa'afina 'anin nas," dan suka memberi maaf kepada kesalahan orang-orang. Lalu jawab Maimun bin Mahram tadi, "Baiklah, ku maafkan kesalahanmu." Lalu lanjut budak ini barusan yang menyampaikan firman Allah, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Allah mencintai orang yang berbuat baik. Lalu jawab Maimun bin Mahram itu, "Mulai saat ini saya bebaskan, kamu merdeka karena Allah." Masya Allah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah yang barusan saya sampaikan ini. Lalu selanjutnya, ikhwatu fiddin rahimakumullah, dalam sebuah kisah yang lain, ada seseorang mempunyai kuda yang sangat baik sekali. Kudanya sangat bagus sekali. Nah, suatu ketika seseorang tersebut yang mempunyai kuda itu melihat kaki kudanya itu, salah satu kaki depannya itu patah. Lalu dia bertanya kepada yang mengurusnya, kepada pembantunya atau budaknya, "Ini kok kuda saya yang bagus ini kok bisa patah sebelah? Ini kenapa? Dan siapa yang melakukannya?" Apa jawaban sang budak? Apa jawaban sang pembantunya? Bahwasanya yang melaksanakan, yang mematahkan kaki kudamu itu adalah aku, katanya. Lalu terkejut yang mempunyai kuda tadi. "Kenapa engkau patahkan kaki kuda?" "Ya, saya sengaja. Saya perbuat itu sengaja supaya saya itu mampu membuat kacau pemikiran kamu, supaya pemikiran kamu itu kemana-mana." Dalam arti kata, mempengaruhi pemikirannya supaya tidak mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh seseorang yang punya kuda tadi, hadirin rahimakumullah? Lalu jawabnya, "Aku akan membalas seseorang yang membuat perkara ini. Aku akan membalas orang yang mampu melakukan kesalahan seperti ini." Siapa? Setan. Setanlah yang mempengaruhi seorang budak, yang sehingga mau mematahkan kaki kudanya, yang sehingga untuk membuat kacau pemikiran seseorang. Apa yang diperbuatnya? Ya udah, balasannya adalah saya bebaskan, dan kuda yang patah kakinya itu kamu bawa. Jadi kan bebas dari pemikirannya malah. Tadinya ingin mengacaukan pemikiran, malah pemikirannya itu bebas dari perkara-perkara yang bisa menyesatkan pemikiran, yang bisa mempengaruhi pemikiran jauh daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah, ini beberapa kisah yang bisa kita ambil pelajaran, yang sehingga kita mampu untuk mengekang emosi kita itu. Sebab siapapun orang yang tidak mampu mengendalikan amarahnya, siapapun orang yang tidak mampu mengendalikan emosinya, itu setan akan datang. Setan akan mempengaruhi dirinya. Nah, oleh karenanya kita bisa mengambil pelajaran terhadap orang yang barusan, betapa besar jiwanya, betapa besar jiwa orang tersebut yang sehingga mampu untuk menahan amarah, malah memberikan kuda. Kalau kita sekarang mungkin seseorang dilepaskan mungkin ban mobilnya atau ban motornya atau apanya lah gitu, yang sehingga mempengaruhi pemikiran tuannya, nah itu dibebaskan begitu saja, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, sebab firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walaman sabara wa ghaffara inna dzalika min azmil umur." Barang siapa yang mampu bersabar dan memaafkan, maka hal itu adalah urusan yang sangat diutamakan. Demikian
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.